Jadi kalau kita nggak suka sama Jokopret, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama. Wong ngomong kok mencla-mencli saenake udeli dhewe. Omongane gedabrus. Alah, entut berut. Itulah Amin Rais yang dikatakan warga masyarakat sudah tidak dihargai lagi dan meminta Amin Rais karena sudah tua, diminta Amin Rais untuk segera bertaubat, jangan terus bergunjing dan menghibah dan juga menjelek-jelekan serta menfitnah Presiden Joko Widodo. Eling Mbah, sampai sudah tua, sudah saatnya bertaubat dan akan segera dipanggil oleh malaikat maut dan segeralah bertaubat Mbah. Bentar lagi Presiden baru mau dilantik Bapak Prabowo Subianto, Amin Rais nggak dijadiin apa-apa. Katanya mau turunin Bapak Jokowi, tapi sampai sekarang Pak Jokowi nggak turun-turun, akan turut tata dengan hormat. Mbak Amin Rais biar nggak jadi apa-apa, yang penting jadi tukang koar-koar. Kasihan deh Mbak Amin Rais, Mbak Amin Rais. Oke. Media sosial digunakan oleh provokator-provokator yang tiap hari menyerang pemerintah, tiap hari memfitnah pemerintah, merendahkan orang lain. Bagaimana jika kalian menjadi pejabat? Kalian yang sekarang ini masih menerima BLT, PKH, bantuan sosial lainnya, ya, ada subsidi BBM, subsidi listrik, tapi kalian maki-maki yang membuat kebijakan. Kalian manusia tidak berguna jikalau kalian suka merendahkan orang lain. Bisa dibayangkan jikalau seorang baku misalnya kalian rendahkan, bagaimana kalian bisa bergaul dengan lingkungan Anda yang hari ini bekerja untuk hari ini kita makan. Kalian adalah orang-orang yang saya anggap gagal, dan didikan orang tua kalian gagal. Kalian manusia-manusia yang saya anggap sebagai sampah demokrasi, bahkan kalau lebih keras lagi, kalian adalah sampah negara. Untuk itu saudara-saudaraku kalian, anak-anak jenderal, anak-anak Presiden Jokowi, Kang Masih, Gibran, Raka Buming Raka, jangan sampai merendahkan orang lain. Silakan lawan jikalau kalian direndahkan, tetapi kalian jangan merendahkan orang lain, karena kita hanya beda pendapat, kita hanya beda pilihan, kita hanya beda politik. Tidak ada unsur kebencian dengan pihak manapun. Kemudian yang menjadi tanya, kenapa saya harus bahas Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan adalah seorang tokoh yang bikin berisik, tidak dicalonkan berisik, nuduh-nuduh partai politik menjegal, dicalonkan kalah berisik, semua lembaga negara dipersalahkan, teriak-teriak curang. Jikalau menang juga berisik. Kita ingat ketika 2017, ketika 1 bulan pasca kemenangan, dia rasis, dia mengatakan kemenangan Mas Anies Baswedan di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Mas Anies tidak pernah berkaca, barangkali rumahnya tidak ada kaca, bahwa dia menyerang Ahok itu dia sama dengan menyerang dirinya sendiri, bahwa antara Ahok dengan Anies sama-sama keturunan. Oke guys ya, kita kembali lagi kepada Pak Amin Rais. Wabarakatuh, saudaraku, akhir-akhir ini saya dibully di berbagai. Assalamualaikum, izin stick dengan Bapak Amin Rais yang merasa terhormat. Saya sebetulnya juga muak dengan statement Bapak selama ini, bukan karena saya itu mendukung Jokowi, tapi Bapak itu nggak bisa memberi contoh sebagai generasi tua untuk para yang muda-muda. Bapak itu selama waktu jadi ketua MPR apa sih yang diperbuat? Kan biasa-biasa saja kan. Ketika seseorang memimpin sekarang, Bapak udah jadi rakyat biasa, Bapak begitu getol, bikin statement-statement yang ternyata banyak nggak bener. Itulah yang membuat rakyat menjadi muak. Bapak boleh mensyukuri atau mengapalah, menurut Bapak, pandangan Bapak itu baik, tapi menurut rakyat Bapak selama ini tidak
mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti tangannya itu dikecek atau diborgol. Jadi proses hukum yang seadil-adilnya harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korupnya, harus diterapkan pada Jokowi keluarga, karena kalau tidak ada proses hukum untuk mengadili Jokowi yang ternyata korup dan zalim. Miris banget ya kalau lihat kakek-kakek yang sudah sepuh, yang seharusnya memikirkan bagaimana kedepannya nanti, malah tiap hari gibah terus. Mana yang digibahi itu cuek saja. Tahu nggak Pak itu artinya apa? Kalau jenengan gibah terus tetapi yang digibahi itu sama sekali nggak ambil pusing, itu artinya sampean itu dianggap tidak ada Pak. Simba sudah dulu janjinya mau engklek nggak jadi, sekarang kok masih gibah sana gibah sini. Wes Pak, apapun yang terjadi tanggal 20 Mas Gibran kuwi tetap dilantik Pak. Selamat sakit hati berkepanjangan. Gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Bapak Amin Rais, saya nggak tahu kapan Bapak tobat nih, ya. Bapak itu terlalu gampang mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk didengar. Saya cuma merasa kasihan aja sama Bapak, karena Bapak umurnya itu udah tua, udah uzur. Saya kebayang tuh seperti ayah saya sendiri, ya. Alangkah sedihnya orang tua, ya, di akhir masa hidupnya yang keluar dari kata-katanya cuma kata-kata kotor saja. Anda memanggil Gibran dengan sebutan tolol. Anda memanggil ayah Gibran, Pak Jokowi, dengan perkataan Fir'aun, akan kelangap longo. Bahkan istrinya, satu keluarga Pak Jokowi, Anda panggil yang berkata yang tak pantas untuk didengar. Mudah-mudahan video saya ini sampai ke anaknya Bapak Amin Rais, ya. Buat kalian anak Bapak Amin Rais, apa kalian gak kasihan lihat bapak kalian seperti ini, yang di masa tuanya, ya kan, kerjanya hanya menghina Pak Jokowi dan keluarganya, hanya mencaci maki Pak Jokowi dan keluarganya. Masa kalian anak gak kasihan lihat ayah kalian kayak gini? Kalau tiba-tiba Allah panggil, Allah tutup usianya dengan di hatinya masih penuh kebencian, ya, fitnahan, apa kalian gak kasihan nanti dari akhirat? Di mana kalian belajar agamanya kalau kalian tidak kasihan melihat ayah kalian seperti ini? Saya aja yang bukan anak Amin Rais, ya, saya pribadi saya merasa kasihan dengan bapak ini, Pak Amin Rais ini. Jangan sampai, ya, usianya ditutup oleh kebencian seperti ini. Jadi buat kalian anak Amin Rais, sadar dirilah kalian. Kalian bawalah bapak kalian itu, kalian ajarilah bapak kalian itu, supaya di akhir usianya dia membuat kebaikan, bukan cuma kebusukan-kebusukan mulutnya saja. Kalau kalian sayang sama ayah kalian ini, ya, tolong kalian larang dia seperti ini. Mungkin, ya, dia tak sadar karena dia sudah uzur. Jadi yang ada di hatinya cuma kebencian. Setiap hari dia mencaci maki Pak Jokowi. Macam mana pertanggungjawaban dia nanti di akhirat? Sementara Pak Jokowi itu pemimpin. Dalam Islam kita wajib taat kepada pemimpin. Dan dalam Islam kita tak boleh menghina, mencaci maki orang lain. Ya, khususnya buat anak Pak Amin Rais. Tolong kalian nasihati ayah kalian itu. Mungkin dia kurang kasih sayang dari kalian semua. Kalian kurang memperhatikan dia. Jadi dia seperti itu, dengan gampangnya menghina, mencaci maki orang lain. Dia mengaku dia Islam, dia bilang dia tidak membenci, ya kan? Tapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah kata-kata yang tak pantas untuk didengar. Berarti Bapak Amin Rais ini sebenarnya sudah nyanyuk.
Apalagi saya bilang, mudah-mudahan ini ditonton oleh anaknya Amin Rais. Kalau kalian memang anak yang sayang sama orang tua, anak yang berbakti sama orang tua, tolong kalian larang ayah kalian seperti ini. Jangan sampai di akhir usianya ditutup dengan hati penuh kebencian. Kasihan nanti dianya. Oke guys ya, menurut saya masukan dari ibu ini. Pagi ini tiba-tiba lewat videonya Pak Amin Rais yang sedang meminta donasi ke banyak orang supaya Partai Umat, partai barunya Amin Rais, bisa lolos ke KPU. Ini menyedihkan sih, apalagi ketika melihat wajah Pak Amin Rais yang tampak sudah sangat tua dan lelah. Saya coba googling berapa sih umur beliau, ternyata sudah 74 tahun. Saya dulu pernah kagum sama Amin Rais pada masa reformasi. Saya pernah menganggap Amin Rais adalah sosok pemberani karena berani vokal terhadap Soeharto, rezim Orde Baru yang terkenal kejam dan dingin terhadap orang yang melawan kekuasaannya. Belakangan saya baru tahu bahwa ternyata Amin Rais itu hanya menunggangi gerakan mahasiswa saja dan jago membranding dirinya sebagai lokomotif reformasi. Bahkan saya pernah ke toko buku Gramedia loh, ada komiknya dia tentang lokomotif reformasi itu. Hebat memang cara dia memasarkan dirinya dengan menumpang momentum besar di Indonesia pada waktu itu. Gerakan lincah Amin Rais di parlemen juga yang berhasil mendudukan Gus Dur sebagai presiden pasca Soeharto lengser. Ada cerita lucu yang saya dapat, meski ini harus dikonfirmasi lagi ya, bahwa sebenarnya Amin Rais mencalonkan Gus Dur sebagai presiden karena dia mengira Gus Dur akan menolak karena usia. Amin Rais nggak suka Megawati jadi presiden karena dia tidak bisa mengontrolnya. Tapi ternyata Gus Dur mau jadi presiden. Padahal maksud Amin Rais, kalau Gus Dur menolak, maka Gus Dur akan meminta Amin Rais saja yang jadi presiden. Dan situasi ini digambarkan dalam guyonan almarhum Gus Dur yang selalu beliau ceritakan kemana-mana. Kalau Gus Dur jadi presiden itu hanya modal dengkul. Dengkulnya Amin Rais lagi.